Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu 5 pemain Manchester United yang harus menelan kegagalan di final Piala Euro dan final Copa America. Dan juga dari Gianluigi Donnarumma terpilih sebagai pemain terbaik di Piala Euro 2020. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Manchester United siap arungi musim depan dengan berburu pemain baru. Nah, selain sudah dekat dengan Rafael Varane, The Red Devil juga membidik Giovanni Di Lorenzo. Sementara Arsenal berencana untuk mendatangkan gelandang Real Madrid yakni Isco. Simak bursa transfer berikut ini. Manchester United dikabarkan selangkah lagi mendapatkan Rafael Varane. Kabarnya kedua pihak hampir mencapai kata sepakat dalam proses negosiasi. Nama Varane sendiri sebenarnya tergabung dalam rencana pelatih anyar El Real, Carlo Ancelotti. Akan tetapi pihak klub belum menawarkannya perpanjangan kontrak. Di Piala Euro 2020 kemarin, Varane dalam 4 pertandingan membela timnas Prancis. Sayang mereka tersingkir di babak 16 besar setelah kalah adu penalti melawan Swiss. Manchester United disebut berminat untuk mendatangkan bek kanan Italia yakni Giovanni Di Lorenzo. Kabarnya Ole Gunnar Solskjaer akan segera mengajukan tawaran resmi kepada Lorenzo. Membela Napoli di musim ini, Lorenzo sudah mencatatkan 49 penampilan dan menyumbangkan 4 gol serta 8 assist. Berkat penampilan apiknya itu, Ole berminat untuk memboyongnya ke Old Trafford. Kabarnya The Red Devil akan memboyong Lorenzo ke Old Trafford dengan mudah. Alasannya karena Lorenzo disebut juga tertarik untuk melanjutkan karirnya di Inggris. Arsenal disebut akan mendatangkan 1 gelandang baru pada musim depan. Kabarnya The Gunners siap memboyong gelandang Real Madrid yakni Isco. Menurut kabar, Arsenal memasukkan nama Isco ke dalam daftar pembeliannya. Isco disebut akan kesulitan dapat menit bermain di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Kabarnya Ancelotti akan lebih sering memainkan Martin Odegaard. Oleh karena itu, Arsenal memanfaatkan situasi tersebut untuk memboyong Isco ke Stadion Emirates. Kita pindah ke Spanyol, ada Atletico Madrid yang resmi mendatangkan bintang timnas Argentina yakni Rodrigo de Paul. Selain mendatangkan pemain anyar, Los Rojiblancos juga mempertahankan Saúl Ñíguez yang ditawar oleh Liverpool. Atletico Madrid serius mempersiapkan timnya di musim baru dengan mendatangkan gelandang Udinese Rodrigo de Paul. Los Rojiblancos resmi mendapatkan de Paul dengan kontrak selama 5 tahun. Sejumlah media Spanyol mengabarkan kalau de Paul didatangkan dengan biaya 35 juta euro. De Paul sendiri tampil bersinar sebagai salah satu kunci timnas Argentina di Copa America ini. Terkait penampilan apiknya tersebut, de Paul sempat direbutkan sejumlah tim raksasa Eropa termasuk AC Milan dan Liverpool. Dilansir dari Mundo Deportivo, Liverpool sudah mengajukan tawaran kepada gelandang Atletico Madrid Saúl Ñíguez. Kabarnya The Reds sudah mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro. Tetapi sayang tawaran tersebut ditolak oleh Atletico Madrid. Alasannya karena harga yang ditawarkan nggak sesuai dengan harga yang diminta. Dalam perburuan Saúl, Liverpool juga nggak sendirian. Mereka harus bersaing dengan Barcelona yang dikabarkan juga berminat memboyongnya. Kita lanjut ke Italia, ada AC Milan yang dapat tawaran untuk mendatangkan Lucas Torreira. Sementara itu AS Roma resmi meminjamkan pemain mereka yaitu Pau Lopez ke Marseille. AC Milan dikabarkan mendapat tawaran untuk mendatangkan gelandang Arsenal Lucas Torreira. Hal ini juga disampaikan oleh agen dari Torreira. Sebelumnya, Torreira sudah ditawarkan ke AC Milan pada musim panas kemarin. Tetapi sayang Rossoneri menolak tawaran tersebut. Menurut kabar dari La Repubblica, Torreira kembali ditawarkan ke AC Milan pada musim ini. Torreira juga diharapkan mampu menyempurnakan lini tengah dari Rossoneri. Pada hari Minggu kemarin, klub ibu kota Italia AS Roma resmi meminjamkan penjaga gawang mereka, Pau Lopez. Nantinya Lopez akan berseragam Marseille pada tahun 2022 mendatang. Alasan Roma melepas Lopez adalah karena kiper asal Spanyol ini nggak masuk dalam skema pelatih anyar mereka yakni Jose Mourinho. Menurut laporan, AS Roma akan segera mendatangkan penjaga gawang baru yakni Rui Patricio. Kabarnya Patricio bakal diboyong ke Stadion Olimpico dengan mahar 10 juta euro.
Kita beralih lagi ke Perancis, kabarnya Cristiano Ronaldo lebih tertarik bergabung ke PSG daripada harus kembali ke Manchester United. Selain itu, Les Parisiens menjamin kehadiran Gianluigi Donnarumma nggak akan mengancam posisi dari Keylor Navas. Terus juga di Bundesliga Jerman ada Bayern Munchen yang membidik bintang timnas Italia yakni Federico Chiesa. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo dikabarkan lebih tertarik untuk bergabung dengan PSG daripada harus kembali ke Manchester United. Dilansir dari Foot Mercato, Ronaldo tergiur untuk bergabung dengan klub yang bermarkas di kota Paris tersebut. Alasannya karena PSG sudah datangkan rekannya saat masih di Real Madrid yakni Sergio Ramos. Sementara itu, agen Ronaldo dikabarkan akan menggelar pertemuan dengan manajemen Juventus. Pertemuan tersebut akan membahas kelanjutan nasib Ronaldo bersama skuad Bianconeri. Dilansir dari ESPN, kedatangan Donnarumma ke PSG nggak mengancam posisi Keylor Navas. Kabarnya Les Parisiens masih tetap menggunakan Navas sebagai kiper utama. Sebelumnya, Les Parisiens dikabarkan enggan untuk mendatangkan penjaga gawang baru. Akan tetapi PSG mengambil kesempatan dengan mendatangkan Donnarumma ke Parc des Princes. Alasannya Donnarumma dianggap bisa menjadi proyek jangka panjang bagi PSG. Nantinya Donnarumma dijadikan sebagai kiper pelapis di skuad Parisiens. Berkat tampil memukau di Euro 2020, Bayern Munchen dikabarkan berminat untuk mendatangkan winger kanan Juventus Federico Chiesa. Chiesa sendiri merupakan pemain Fiorentina yang dipinjamkan ke Juventus sejak bulan Oktober 2020 silam. Selama membela Bianconeri, Chiesa sudah memainkan 43 pertandingan. Selain itu, Chiesa juga sukses menyumbangkan 14 gol serta 10 assist. Kabarnya Chiesa akan dilego dengan mahar sebesar 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo resmi menjadi top skor Piala Euro 2020 setelah mencetak 5 gol dan 1 assist. Sementara rival abadinya yaitu Lionel Messi harus merugi 100.000 euro setiap harinya sejak berstatus bebas transfer. Kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo resmi terpilih sebagai top skor Piala Euro 2020. Dalam turnamen tersebut, bomber Juventus ini sukses melesakkan 5 gol. Torehan Ronaldo sebenarnya sama dengan penyerang Republik Ceko Patrick Schick. Akan tetapi Ronaldo berhak menjadi top skor karena turut memberikan 1 assist. 1 assist tersebut didapat pada laga menghadapi Jerman. Walaupun menyandang sebagai top skor, Ronaldo belum mampu membawa Portugal lolos setelah kalah dari Belgia. Lionel Messi dilaporkan mengalami kerugian yang cukup besar setelah berstatus bebas transfer. Kontrak Messi di Barcelona sudah berakhir pada akhir bulan Juni kemarin. Tetapi akibat belum memperpanjang kontraknya, Messi harus kehilangan pendapatan sebesar 100.000 euro per hari atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Sampai saat ini Presiden Barcelona Joan Laporta masih berusaha untuk mempertahankan Messi di Camp Nou. Kabar terbaru menyebut kalau Messi akan tetap di Camp Nou sampai 2 tahun ke depan. Edson Moraes yang menjadi salah satu kiper terbaik dunia harus menuai kegagalan di 2 partai final musim ini. Selain itu ada juga Hirving Lozano yang mendapat nasib sial setelah mengalami cedera parah. Simak ulasannya berikut ini. Di musim ini penjaga gawang Manchester City Edson Moraes harus merasakan 2 kegagalan sekaligus. Moraes gagal membawa timnya juara pada 2 partai final berbeda. 2 partai final tersebut adalah final Champions League dan final Copa America. Di final Champions League, Manchester City harus kalah dari Chelsea dengan skor tipis 1-0. Sementara di final Copa America, Moraes gagal membawa Brazil keluar sebagai juara. Skuad Samba harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor tipis 1-0. Sayap kanan Napoli Hirving Lozano dikabarkan mengalami cedera yang cukup parah. Lozano mengalami luka yang cukup parah pada bagian atas matanya. Cedera tersebut didapat Lozano pada saat membela Meksiko dalam pertandingan Golden Cup. Laga tersebut mempertemukan Meksiko melawan Trinidad dan Tobago. Kejadian itu bermula ketika Lozano berduel dengan Alvin Jones. Lozano yang gagal merebut bola jatuh dengan kepala membentur lutut kiper Trinidad dan Tobago Marvin Phillips. Kabar terbaru menyebut kondisi Lozano sudah mulai stabil dan sudah sadarkan diri. Berita selanjutnya selain Ronaldo yang menjadi top skor, ada juga Gianluigi Donnarumma yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Euro 2020.
Sementara itu, 5 pemain Manchester United harus gagal di final Piala Euro maupun final Copa America. Gianluigi Donnarumma terpilih sebagai pemain terbaik di perhelatan Piala Euro 2020. Kiper berumur 22 tahun ini tampil solid di bawah mister gawang dari timnas Italia. Sepanjang kompetisi, Donnarumma tercatat sudah melakukan 9 kali penyelamatan. Selain itu, Donnarumma juga sukses meraih 3 clean sheet. Penjaga gawang jebolan Akademi AC Milan ini bahkan cuma kebobolan 4 gol saja. Kebobolan itu didapat ketika berhadapan melawan Austria, Belgia, Spanyol, dan Inggris. Pada 2 turnamen besar di musim ini, pemain Manchester United selalu sial mendapatkan gelar juara. Mereka harus gagal mempersembahkan trofi bagi negaranya. 2 ajang turnamen tersebut adalah Piala Euro dan Copa America. Di ajang Copa America ada gelandang asal Brazil yakni Fred. Mereka harus takluk di tangan Argentina dengan skor tipis 1-0. Sementara di ajang Euro ada 5 pemain Manchester United yang juga gagal merasakan gelar juara. Salah satunya bahkan menjadi penyebab kekalahan setelah gagal mengeksekusi penalti. Di segmen Indonesia ini ada kabar PSSI yang meminta Sintayong untuk segera pulang ke Indonesia. Selain itu, Stadion Jakarta International Stadium diklaim setara dengan markas Real Madrid yakni Santiago Bernabeu. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) sedang mengatur rencana untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23. Kabarnya turnamen tersebut akan dilangsungkan pada bulan Oktober mendatang. Oleh sebab itu, PSSI meminta pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk kembali ke Indonesia secepatnya. Sintayong sendiri saat ini sedang berada di Korea Selatan. Kabarnya, Sintayong pulang kampung untuk menjalani pengobatan. PSSI berharap Sintayong bisa cepat kembali karena Indonesia akan menjadi tuan rumah di grup G. Ketua Umum Perhimpunan Insinyur Indonesia bernama Heru mengatakan kalau Jakarta International Stadium menjadi salah satu stadion termegah di dunia. Bersumber dari Daily Mail, Jakarta International Stadium nantinya bakal sejajar dengan stadion kebanggaan Real Madrid yakni Santiago Bernabeu. Stadion tersebut nantinya bakal jadi markas Jakarta. Kabarnya stadion ini juga akan menjadi stadion terbesar di Asia. Pembangunan Stadion G sendiri menelan anggaran sebesar 4,8 triliun rupiah. UEFA merilis Team of the Tournament dalam gelaran Piala Euro 2020 kemarin. Dalam daftar tersebut terdapat pemain-pemain yang berhasil tampil bersinar bersama timnya. Di sektor penjagaan gawang dan bek ada Gianluigi Donnarumma, Luke Shaw, Harry Maguire, Giorgio Chiellini, dan bek sensasional Denmark Joachim Mæhle. Berikutnya di lini tengah ada Granit Xhaka yang tampil memukau setelah mengantarkan Swiss ke perempat final. Menemani Xhaka ada Paul Pogba dan Federico Chiesa. Sementara di bagian penyerangan ada Kasper Dolberg, Raheem Sterling, dan Cristiano Ronaldo. Ronaldo sendiri dinobatkan sebagai top skor setelah mencetak 5 gol dan 1 assist. Italia berhasil menasbihkan diri sebagai juara Piala Euro 2020 ini. Dalam laga final yang digelar di Stadion Wembley, Gli Azzurri berhasil mengalahkan Inggris melalui babak adu penalti. Dalam perayaan kemenangan tersebut, terdapat satu momen lucu yang beredar luas di media sosial. Saat itu terlihat pemain Italia yang berlari dan meluncur menjatuhkan diri. Ciro Immobile yang gak mau ketinggalan ikut meluncur bersama rekan setimnya. Lucunya celana Immobile melorot dan membuatnya langsung balik badan membetulkan celananya. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komentar kamu. Nah, komentar ini aku dapetin dari edisi Cetak Gol Harian tanggal 12 Juli kemarin. Langsung aja yang pertama kita bacain dari Moza. Kirim salamin buat seseorang yang jauh di sana bernama Desi. Untuk Desi dapat salam nih dari Kak Moza. Katanya daun jatuh tak pernah membenci angin. Terelie, asik. Ada emoticon love-love-nya. Terus lanjut lagi dari Rangga 20. Adit Dwi Prayoga mana ikan dit? Adit Dwi Prayoga dicari nih sama Kak Rangga 20, katanya cepat pulang. Katanya disuruh pulang loh nih, dicariin mana ikan dit. Nah buat kalian yang mau dibacain juga komentarnya bisa komentar di bawah ya guys. Sampai jumpa.